Hai Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya di sini kita masih ngobrol sama Siska nih, salah satu influencer yang pastinya sangat memotivasi untuk Sobat Milenial di rumah. Siska, selain mungkin kegiatan-kegiatan yang tadi dijelasin sama Siska, nih Siska juga dapat penyandang Banten 3 Putri Hijab Influencer. Waduh, luar biasa sekali. Orang Jawa Timur ya kalau nggak salah. Siska Jawa Timur ya, apa tuh Jawa Tengah? Kalau untuk Putri Hijab Influencer Indonesia dan juga Putri Hijab yang di provinsi itu aku ikutnya Banten. Kalau yang sekarang di Jawa Timur itu sedang tahap mau grand final itu Miss Hijab gitu. Beda Kak VJ. Jadi ada Miss Hijab, ya, ada Putri Hijab, iya. Nah, tapi itu gimana sih, walaupun mungkin Siska bukan asli orang Banten gitu ya, bahasanya maksudnya orang Jawa gitu ya, bukan orang Banten, tapi kok Siska bisa ikut ajang ini gitu, gimana ceritanya kalau boleh diceritain? Oke, boleh banget nih, aku suka banget ngobrol sama teman-teman semuanya. Jadi semoga nantinya kalau misal ada hal yang bisa dipetik, bisa diambil untuk pengalaman teman-teman. Jadi gini Kak VJ, waktu itu aku kan domisilinya di Tangerang Selatan karena Universitas UIN Jakarta itu ada di Ciputat gitu. Ciputat berada di Banten. Nah waktu itu aku nggak mungkin kalau misal aku harus ikutan di Provinsi Jawa Timur asal kelahiranku, karena kan proses seleksinya itu lumayan panjang. Ada audisi, kemudian ada tes tahap 1, tes tahap 2, kemudian wawancara, dan lain sebagainya. Akhirnya aku memutuskan untuk aku bawa nama Provinsi Banten karena ini adalah domisiliku gitu. Dan pada intinya aku bisa membawa dan mengharumkan nama UIN Jakarta. Waktu itu aku sebenarnya tuh benar-benar insecure Kak VJ, jujur. Karena aku pribadi tuh tingginya nggak sampai 150, bayangin, semini itu. Makanya kalau misal ngobrolin tentang beauty pageant, ya memang kita fokusnya adalah tentang look, kemudian tinggi badan, kemudian kecantikan, dan lain sebagainya. Dan yang basic-basic model. Pada waktu itu aku benar-benar ngerasa insecure, tapi untungnya ada sisi positif dari diriku. Siska nggak boleh mundur sebelum berperang gitu. Pada akhirnya Siska memutuskan untuk ikut audisi, tahapannya satu per satu sampai selesai dan semaksimal mungkin. Dan ternyata waktu itu semuanya itu full online gitu, audisinya di Putri Hijab Influencer Provinsi Banten. Tidak menyangka ternyata mendapatkan gelar yaitu runner up 2 Putri Hijab Influencer Provinsi Banten 2021 dan berkesempatan untuk maju ke nasional pada di akhir tahun 2021, tepatnya di Bandung gitu. Waktu itu bertemu dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan itu pertama kalinya ajang pageant tingkat nasional yang Siska ikuti dan Siska membawa nama Banten. Gitu Kak. Waduh, luar biasa ya. Yang tadi Siska bilang ya, karena domisili kampusnya tuh di Tangerang Selatan, jadi ikutnya Banten. Akhirnya ini menarik sih, ajang pageant gitu ya. Ini kadang yang tadi Siska bilang, ini dari awal mulai masuk tuh Siska agak insecure soal tinggi badan, kayak kalau pageant kan mungkin lebih dilihat secara physically dan lain sebagainya. Nah, ini permasalahan anak muda sekarang adalah kadang dia ngerasa kalau sesuatu yang mungkin dilihat sesuatu hal yang insecurity-nya itu tuh, gimana cara Siska mengubah insecurity itu supaya jadi wah gitu, jangan maju sebelum perang, jangan perang, tadi yang Siska bilang? Jangan mundur sebelum perang. Iya, jangan mundur sebelum perang. Itu gimana cara, mungkin dikasih tips nih untuk Sobat Milenial di rumah supaya punya hal-hal yang kayak gitu dulu, maju dulu aja nih, jangan mikirin lemah-lemah hal-hal yang kayak gitu dulu. Dari Siska sendiri gimana? Oke, jadi teman-teman, kalau versi diri aku sendiri sebenarnya gini ya, kita pasti punya kelebihan dan juga kelemahan. Dan ketika kita ingin untuk mengikuti suatu hal yang termasuk ajang kompetisi ya, makanya kita harus berani untuk maju dulu gitu. Dan kalau misal kalian merasa insecure di satu hal itu, misalnya Siska pribadi insecure di tinggi badan gitu ya. Kemudian kalau dari basic model ataupun cantik juga sebenarnya nggak terlalu cantik gitu, tapi aku fokus dan juga aku percaya bahwasanya selain itu aku punya kelebihanku mungkin di public speaking, kemudian aku punya semangat yang tinggi dan aku mampu untuk memberikan yang terbaik versi diriku dan juga secara maksimal. Jadi tipsnya adalah be yourself, do the best of yourself, and be productive gitu kalau dari Siska pribadi. Pokoknya intinya teman-teman, ketika kalian ingin sesuatu hal dan kalian ingin mencapai hal tersebut, maka jangan sampai menyerah sebelum kalian melangkah gitu. Intinya melangkah dulu, entah itu hasilnya kalah atau menang, itu akan menjadi evaluasi dan pengalaman
terbaik untuk kalian semuanya. Gitu. Itu kuncinya ya, luar biasa sekali. Ini mungkin bisa dicontoh nih saya sama teman-teman di rumah ya. Nih Siska, ini kan kadang permasalahannya juga nih adalah confident ya. Setiap anak-anak remaja khususnya kadang nggak punya rasa kepercayaan diri. Ini mindset apa sih yang Siska punya sampai pada akhirnya punya confident yang sangat luar biasa? Oke, kalau untuk confidence sendiri sih sebenarnya gini teman-teman. Kita kalau misal mau ikut sesuatu hal, pastinya kita ada persiapan yang tinggi gitu, atau persiapan yang maksimal versi diri kita. Kalau misalnya kita percaya bahwa kita bisa untuk memaksimalkan diri kita untuk mengikuti hal tersebut, maka insya Allah semuanya akan mulus gitu jalannya. Pokoknya masalah hasil, entah kalian kalah, entah kalian menang, itu urusan belakang. Intinya mulai dari kalau di dunia pigeon itu aku belajar, sebelum ikutan pigeon itu aku belajar, oh ternyata ada yang namanya 3B, brain, beauty, behavior gitu. Jadi 3 hal itulah yang mendasari Siska pribadi untuk terjun di dunia influencer maupun dunia pigeon gitu. Karena kalau misal ngomongin cantik itu relatif gitu katanya. Pokoknya kita bisa memposisikan diri kita untuk dilihat orang itu menarik gitu, dan kita mampu untuk mulai dari baju, kemudian make up, dan lain sebagainya itu sesuai. Kemudian juga kalau dari kecerdasan, setiap orang itu mempunyai kapasitas kecerdasan masing-masing. Kalau misal punya IQ tinggi tapi tidak punya keberanian yang tinggi, itu sama aja gitu. Jadi kalau misal kalian merasa kalian tidak punya ilmu yang tinggi akan suatu hal, maka teman-teman harus ekstra belajar gitu. Kemudian teman-teman juga harus percaya bahwasanya kalau misal ada dorongan positif dari diri kalian sendiri, maka semua hal yang mulai dari keraguan, insecure, overthinking, dan hal-hal negatif lainnya itu insya Allah bisa teratasi. Intinya itu kuncinya yang seperti motto Siska, be yourself, do the best, love yourself, dan be productive gitu. Lakukan yang terbaik dulu ya. Betul. Nah oke, ini ngebahas soal hijabfluencer yang mungkin sekarang disandang sama Siska. Tapi itu tugasnya tuh apa? Jadi punya tugas khusus kah? Atau ya udah ketika udah dapat penyandang hijabfluencer itu udah sebagai reward aja atau ada tugasnya? Oke Kak PJ, sebenarnya kalau misal terjun di dunia pigeon atau dunia duta, kalau pigeon itu agak berbeda ya. Kalau pigeon itu biasanya memang lebih ke kita pribadi gitu, tapi kalau duta memang bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi promotor gitu untuk orang lain. Nah kalau misal teman-teman merasa bahwasanya kalian mengikuti sesuatu hal, itu memang jangan sampai cuma ingin gelarnya aja gitu. Aku pribadi ikut semuanya, mulai dari duta pendidikan, duta inspirasi, kemudian putri hijabfluencer. Itu aku selalu menanamkan pada diriku bahwasanya gelar itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana caranya kita untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita adalah contoh yang baik gitu. Salah satunya di putri hijabfluencer ini, kalau tugasnya sih sebenarnya ya itu lebih ke aksi sosial. Jadi misalnya kita ada open donasi, kemudian juga kita harus konsisten untuk berhijab baik di media sosial ataupun di dunia maya. Intinya kita bisa menjaga diri kita. Karena seperti yang dibilang bahwa hijab kan memang menutupi ya aurat dari kita. Walaupun kalau kita ngomongin perbedaan dari jilbab, hijab, kemudian kerudung, itu masing-masing punya arti gitu yang berbeda. Tapi kalau hijab, intinya kita bisa memposisikan diri kita itu sebagai seorang muslimah. Jadi salah satu hal yang aku lakukan sampai sekarang konsisten adalah Siska benar-benar harus menjaga bagaimana Siska bisa menjadi contoh yang baik untuk tetap berhijab dan tidak pernah sekalipun untuk melepas hijab di hadapan halayak umum gitu. Karena kalau misal dari putri hijabfluencer sendiri, itu kalau misal kita sudah punya gelar dan masuk tergabung di keluarga besar mereka, sekali kita pernah ketahuan di media sosial, maka yang nggak berhijab ya teman-teman, itu gelarnya akan dicopot dan diperlakukan secara tidak hormat untuk pencopotan gelar tersebut gitu. Jadi intinya sih kalau dari Siska pribadi, apa yang dilakukan sharing di media sosial, kemudian berbagi pengalaman tentang putri hijabfluencer, kemudian juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas sosial yang memang membawa nama putri hijabfluencer gitu. Luar biasa. Tapi agak ngerasa ini gak, agak
punya push sendiri gak? Maksudnya dengan menyandang gelar hijabfluencer, apalagi kan mungkin jadi sorotan publik gitu. Wah, Siska hijabfluencer nih gitu kan. Gak cuman mungkin secara fisik harus berhijab gitu ya, harus menutup aurat, tapi kan mungkin secara kelakuan juga dipantau terus nih sama netizen ya, khususnya gitu ya, orang-orang sosial media dan lain sebagainya. Ada ngerasa tekanan tersendiri nggak, Sis? Kalau dari Siska pribadi sih sebenarnya kalau masalah hijabnya itu memang tidak ya Kak Vijay ya, karena memang aku dari kecil banget sudah diajari untuk menutup aurat dan berhijab karena di yayasan pondok pesantren juga untuk sekolahnya. Kalau untuk tekanan terkait hal itu pasti itu kita harus menyesuaikan. Apa yang kita lakukan berarti kita mampu bertanggung jawab. Misalnya, aku ikut Putri Hijabfluencer, memilih ikut Putri Hijabfluencer daripada Putri Indonesia gitu misalnya ya. Kalau Putri Indonesia kita disuruh untuk 3B tapi memang tidak memprioritaskan hijab. Tapi Putri Hijabfluencer itu memang fokus kepada hijab. Yang pastinya berarti segala macam perbuatan, perkataan, perilaku itu memang dari aku pribadi berusaha untuk menjaga. Asalkan tidak terlalu over ke arah negatif gitu. Jadi kalau misal kita masih bisa dibilang untuk standar berkelakuan dan juga kita masih tergolong tidak terlalu over yang negatif, itu menurut aku sih nggak, intinya yang bisa menjaga adalah diri kita sendiri. Jadi bawa enjoy aja karena itu juga suatu kebaikan untuk kita lebih berbuat baik kepada orang lain, kemudian juga berbuat baik untuk diri sendiri dan juga kepada Tuhan gitu. Nggak ngerasa ada gimana banget gitu ya, karena kan ya ngejalaninnya ya udah gitu ya. Yang tadi Kak, apalagi kan hijab mungkin ya Siska udah terbiasa dari dulu pakai hijab gitu ya, secara perilaku dan lain sebagainya ya udah menjaga sebagaimana mestinya ya. Yang penting mungkin nggak melebar kemana-mana gitu ya Sis. Oke, tapi Siska nih ngomongin soal dapat runner up ya, dapat posisi runner up dan berbagai mungkin kalau bisa dilihat di Instagramnya Siska banyak banget tuh selempang duta ini dan lain sebagainya. Siska pernah ngerasa maksudnya emang target kamu punya banyak hal-hal, mencapai hal-hal itu atau kayak wah nggak nyangka gitu? Oke Kak Vijay, sebenarnya itu beberapa waktu lalu sih Kak, jadi salah satu bahan obrolanku sama teman-temanku. Karena gini, aku jujur, aku tuh dari awal banget Kak Vijay masuk kuliah dan aku tahu dunia duta dan pigeon. Aku nggak punya keinginan sama sekalipun untuk mencatat sebuah mimpiku, itu salah satunya ikut perdutaan atau ajang pigeon-pigeon. Karena stigma aku bahwasanya ikut duta, ikut pigeon itu kita harus good looking, kemudian kita harus tinggi badannya yang gimana-gimana, jago banget bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi waktu itu ketika aku sudah seminar proposal di semester 6, kemudian aku merasa bahwasanya wah ini jenuh banget nih kalau ngelanjutin skripsi doang dan organisasi juga tinggal menyelesaikan jabatan aja. Akhirnya aku waktu itu ikutan duta pendidikan, itu pertama kali aku nyoba. Dan ternyata setelah ikut itu, wah ternyata banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan, mulai dari relasi, kemudian ilmu yang aku dapatkan, kemudian juga banyak hal yang bisa aku pelajari di kemudian hari. Akhirnya dari situ membawa aku, ternyata aku suka nih upgrade diriku di bidang seperti ini. Dan aku ikutan yang lainnya sampai akhirnya mendapat beberapa gelar dan juga selempang dari Provinsi Banten. Kemudian setelah itu Kak Vijay, yang menjadi kegalauan adalah ketika aku pulang ke Jawa Timur. Semua teman-teman aku, baik teman-teman kampus, teman-teman organisasi, teman-teman perlombaan, itu semuanya ada di Banten. Sedangkan aku di Lamongan nggak punya teman gitu, maksudnya kayak teman-teman lama aja yang mereka sekarang udah ke universitas masing-masing. Akhirnya aku muter otak, gimana caranya aku di rumah, udah kerja WFH, aku udah usia 22 tahun, tapi aku tetap untuk suka berkegiatan dan punya banyak relasi serta teman. Akhirnya aku kayaknya harus terjun lagi ke dunia pigeon gitu di Jawa Timur. Akhirnya babat alas banget kalau bahasa Jawa ya Kak ya. Kemarin baru ikut Duta Budaya Jawa Timur, itu pertama kalinya ajang pigeon di Jawa Timur. Mungkin anggapan orang seperti ini, wah Siska gila sih, ternyata gila selempang banget. Nah, itu yang mungkin anggapan orang lain, tapi apapun anggapan orang lain terhadap diriku, aku meluruskan niatku bahwa di sini aku bukan nyari gelar, di sini aku bukan haus akan
sebuah selempang dan lain sebagainya. Tapi aku niatnya adalah untuk mencari keluarga baru, kegiatan baru, dan relasi baru di Jawa Timur gitu. Akhirnya sekarang lagi proses di Miss Hijab Jawa Timur gitu. Luar biasa, semoga sukses ya Siska. Kadang itu ya spekulasi orang-orang tentang hal yang kayak wah ini ambis banget sih, terlalu banyak hal yang kadang ya tadi dibilang gitu kan, karena yang punya tahu niat kita sendiri ya diri kita sendiri nggak sis? Oke, baik. Sobat Milenial, kita akan ngobrol bareng lagi pastinya. Kita akan jeda dulu sebentar setelah yang satu ini. Siska jangan kemana-mana dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.